Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala, Ramadan adalah waktu-waktu yang penuh keberkahan, di mana banyak amaliyah-amaliyah yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Tetapi tentunya hal yang harus kita hadirkan bukan hanya sekedar Ramadan itu dijadikan ajang untuk memperbanyak pahala saja. Karena sejatinya ketika Allah dan Rasulnya berbicara tentang Ramadan, maka Allah Ta'ala berbicara di sisi yang lain, yang dalam hal ini yang saya maksud berhubungan dengan dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Maka adalah Rasulullah SAW banyak dalam beberapa kesempatan menghubung-hubungkan antara amaliyah di bulan Ramadan dengan penghapusan dosa kita. Sebagaimana ditegaskan, Ramadan ila Ramadan kafaratul lima bainahuma. Antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lain itu bisa menjadi penghapus dosa kita. Atau umpamanya Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Setidaknya kata Rasulullah, siapa orang yang saum penuh dengan keimanan kepada Allah, siapa orang yang qiyamul lail dengan salat tarawihnya di bulan Ramadan penuh dengan keimanan kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Maka ini poin yang perlu kita cermati secara seksama. Bagaimana Ramadan bukan hanya berbicara tentang sisi di mana pahala itu akan dilipat gandakan, tapi ada sisi yang lain. Dari sisi gelapnya kehidupan kita, kita punya banyak dosa dan banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karenanya, Imam Ibnu Rajab rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif memberikan satu komentar ketika Rasulullah SAW berkata, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Seluruh amalan anak cucu Adam itu untuk dirinya kecuali ibadah saum, karena saum itu untuk Allah dan Allah Ta'ala yang akan menilainya. Terkait hadis ini, Imam Ibnu Rajab kemudian menegaskan, di hari kiamat nanti ada banyak orang bisa jadi yang bangkrut dengan amalannya. Maksudnya apa? Di dunianya dia banyak melakukan ibadah, amal wajib yang sunnahnya dia lakukan, tapi lidahnya tidak pernah berhenti menyakiti orang sekitarnya. Perbuatannya tidak pernah berhenti menyakiti hati perasaan saudaranya. Maka ketika di hari kiamat, ternyata kebaikannya tidak memberikan manfaat, karena terlalu banyak orang yang telah dia sakiti. Bahkan yang ada, kebaikannya diambil oleh orang lain, dan bahkan kesalahan orang lain ditimpakan kepadanya. Ketika berbicara tentang orang yang bangkrut di akhirat ini, Imam Ibnu Rajab kemudian mengatakan, 11 bulan boleh jadi kita banyak menyakiti orang. Boleh jadi lidah kita nggak pernah berhenti menggibah, menggosip aib kesalahan saudara kita. Perbuatan kita bisa jadi menyakiti hati perasaan saudara kita. Sehingga bisa jadi selama 11 bulan dari Muharram sampai Sya'ban, amalan kita naudzubillah mungkin diambil oleh orang lain. Atau mungkin kesalahan orang lain ditimpakan kepada kita. Tetapi Ramadan, Allah tegaskan kepada kita, Ramadan itu untuk aku sendiri yang akan menjaganya. Sehingga kalau 11 bulan kita tidak maksimal dalam beribadah, bahkan justru melakukan dosa, hanya bulan Ramadan inilah kemudian yang benar-benar Allah istimewakan, di mana setiap pahala-pahalanya akan Allah benar jaga untuk kita semua. Maka rekan-rekan sekalian, mari kita berbicara tentang, mohon maaf, sisi gelap dari kehidupan kita. Bukan hanya kita berbicara tentang pahala, tapi kita menyadari ternyata saat ini, sampai detik ini, Allah sudah berulang kali memberikan Ramadan kepada kita. Tapi di sisi yang lain, kita belum memaksimalkannya. Kita banyak dosa, kita banyak kesalahan. Maka Ramadan momentum besar bagi kita untuk menjadi orang yang baik di hadapan Allah dan menjadi orang yang baik di hadapan sesamanya. Maka mari kita peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya cukup dengan hataman Al-Qur'annya, atau menjaga sholat tarawihnya, atau mungkin dengan iktikafnya. Kita pun harus memperhatikan, setidaknya ada orang-orang yang mohon maaf, kurang mujur secara finansial, sehingga untuk berbuka saja mereka mengalami kesusahan. Untuk santap sahur saja mungkin tidak semewah seperti yang kita miliki setiap kali bersantap sahur. Maka marilah kita menjadi orang yang baik. Dekatilah orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti. Bantulah apa yang mereka butuhkan dari apa yang kita lakukan. Sehingga mudah-mudahan ketika kita berusaha untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah, di sisi yang lain, biidznillah, banyak dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum hisab di akhirat nanti
Allah sudah mengampuni dan menghapusnya dalam kehidupan dunia kita. Inilah poin penting yang perlu kita cermati. Bersemangatlah meraih segala bentuk pahala-pahala yang ada, dan yang paling terpenting, berikhtiarlah agar Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Barakallahu lakum, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat peduli, Ramadan kali ini kita masih dihadapkan pada masa pandemi. Tapi jangan khawatir, teman-teman masih bisa berbuat baik dengan di rumah aja, dengan mensupport program-program kami di bulan Ramadan. Bagaimana sih caranya? Yang pertama, pilih programnya. Yang kedua, tentukan donasinya. Dan yang ketiga, kirim ke rekening yang tertera. Yuk, kita maksimalkan peran kita di bulan Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.